Bab 24. Saking capeknya sehingga rasa kantuk datang begitu cepat. Tidak terasa aku pun cepat terlelap, walaupun hanya tidur di sofa. Saat dalam tidur aku bermimpi aku bertemu dengan seorang pangeran berkuda. Ia menjadikanku istrinya. Aku diperlakukan seperti seorang putri raja. Ia begitu lemah lembut memperlakukanku. Sang pangeran meletakkanku ke atas kasur yang sangat empuk dan juga indah. Ia pun mengecup keningku. Hati ini merasa bahagia mendapat perlakuan romantis dari sang pangeran. Berbeda sekali dengan kenyataannya. Aku malah bersuamikan Mas Andre, yang menurutku paling jutek di dunia. Dia tidak memberikan keromantisan untukku seperti yang pangeran lakukan dalam mimpiku. Ah, jeritku saat aku membuka mata saking kagetnya. Aduh, kataku, aku mengadu saat sebuah bantal mendarat di mukaku. Apa-apaan sih kamu? Teriak-teriak. Sudah seperti sedang berada di hutan saja. Teriakanmu itu sudah mirip sekali dengan suara Tarzan, tahu? Sampai budek ini telingaku, ucap Mas Andre. Ia berkata sambil menimpuku menggunakan bantal. Untung saja ditimpuknya pakai bantal yang empuk. Coba kalau ditimpuk menggunakan handphone yang sedang dipegangnya, sudah pasti keningku langsung benjol dibuatnya. Mas, kenapa aku bisa tidur seranjang sama kamu? Padahal tadi malam bukannya aku tidur di sofa. Aku bertanya kepada Mas Andre. Kok bisa aku sampai tidur di kasur bersamanya? Aku bertanya sambil menatap wajahnya dengan tajam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku sampai aku berada di kasur ini. Memangnya kamu gak ingat kalau kamu itu jalan sendiri ke sini? Sampai-sampai bikin aku bingung melihatnya. Aku kira kamu itu mau nyasar kemana. Ih, dasar perempuan aneh, ucap Mas Andre sambil bergidik ngeri. Mas Andre memberikan keterangan yang menurutku ganjil, atau mungkin itu cuma alibinya saja. Supaya aku tidak panjang lebar bertanya, nada bicara Mas Andre tetap saja dengan nada ketus kepadaku. Masa iya sih Mas, aku jalan sambil tidur? Perasaan selama ini aku gak pernah deh tidur sambil jalan. Pasti kamu mau bohongin aku kan Mas? Aku kembali bertanya kepadanya, karena aku merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan Mas Andre. Terserah kamu kalau memang gak percaya, dia menyahut sambil berlalu pergi meninggalkanku. Mas Andre berjalan menuju kamar mandi, entah mau ngapain. Mungkin dia mau mandi atau mau buang hajat. Aku tidak tahu karena Mas Andre tidak memberitahunya. Dia hanya bangkit lalu ngeloyor ke kamar mandi. Selepas kepergian Mas Andre, aku terus memikirkan ucapannya. Masa iya sih aku bisa jalan sambil tertidur? Perasaannya selama ini aku gak pernah jalan sambil tidur. Mungkin juga karena aku sedang gak sadar kali ya. Atau mungkin ini cuma omongannya Mas Andre saja. Ini semua masih menjadi teka-teki untukku. Ayo bangun, kita sholat subuh berjamaah. Si manusia harimau menyuruhku untuk segera bangun, serta melaksanakan sholat berjamaah dengannya. Iya Mas, tunggu sebentar, aku mau mandi dulu, ucapku sambil berdiri. Kemudian menuju kamar mandi. Ternyata Mas Andre usai mandi ia pun sudah rapi dengan memakai koko. Ia juga mengajakku supaya sholat subuh berjamaah. Aku segera beranjak dari kasur menuju kamar mandi. Walaupun orangnya jutek dan menyebalkan manusia harimau, rupanya seorang yang religius, dia begitu patuh terhadap agamanya, bahkan ia mau menjadi imamku. Seusai berganti pakaian, aku pun segera memakai mukena. Kemudian menghampiri Mas Andre. Kami pun segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terasa menghangat hatiku ketika Mas Andre mau menjadi imam dalam sholatku. Ayo Mas, kita sholat. Aku sudah siap, ajakku.
Lama banget sih mandinya, aku nunggu kamu sampai pegal, ujarnya. Maaf mas, sahutku. Kemudian kami pun sholat subuh berjamaah. Rupanya papa tidak salah dalam memilihkanku suami. Ia seorang yang taat akan agamanya walaupun sifatnya padaku selalu jutek. Mungkin semuanya ini butuh proses untuk kami supaya menjadi suami istri yang romantis. Mas, aku pamit. Aku mau ke kamar papa dulu ya. Aku mau bangunin papa. Barangkali papa masih tidur karena kecapean. Aku minta izin untuk membangunkan papa. Ngapain kamu nyamperin ke kamar papa? Kenapa banguninnya enggak lewat telepon aja? Mas Andre bertanya padaku. Enggak mas, lebih baik aku samperin saja. Mas gak apa kan aku tinggal sebentar? Aku bertanya lagi. Iya silahkan, Mas Andre mengizinkanku untuk membangunkan papa. Aku pun berjalan keluar dari kamar yang aku tempati. Aku menuju kamar papa yang berada di seberang kamarku. Aku ingin membangunkan papa, barangkali beliau belum bangun. Sesampainya di depan kamar, aku langsung memencet bel yang berada di depan kamar. Tidak berapa lama, pintu pun terbuka. Di balik pintu, papa sudah berdiri. Papa sudah memakai pakaian dengan rapi, tidak memakai piyama, layaknya orang yang baru bangun tidur. Ada apa nis? Kok kamu malah datang ke kamar papa? Bukannya temenin suamimu di dalam, malah kamu tinggal sendirian. Papa bertanya kepadaku, kenapa aku malah nyamperin beliau? Bukannya nemenin Mas Andre. Pah, Anissa kesini, tadinya cuma mau bangunin papa. Barangkali papa kesiangan karena kecapean. Aku memberitahu papa, maksudku nyamperin beliau. Oh, begitu. Papa nggak kesiangan kok nis. Justru tadinya papa mau nyamperin kamu ke kamar. Papa mau pamit sama kalian. Papa mau pulang duluan karena ada berkas-berkas yang perlu papa selesaikan. Papa berkata kalau dia ingin pamit dan pulang duluan. Aku pun segera mengajak papa ke kamarku untuk berpamitan kepada Mas Andre. Oh, ya sudah, ayo Pak, kalau mau ke kamar Anissa, aku mengajak papa ke kamar yang ditempatiku. Iya, Nis, papa mau pamit sama suamimu, sahut papa. Aku dan papa pun berjalan menuju kamarku. Kami berdua berjalan berdampingan. Aku bergelayut manja di tangan papa, kepalaku pun aku senderkan ke pundak papa, selalu membuatku nyaman bila seperti ini. Aku memang sangat manja kepada papa. Makanya Mas Andre selalu bilang kalau aku anak manja. Dan selalu saja berada di bawah ketiak papa. Aku hanya memiliki papa, jadi aku hanya bisa bermakna kepadanya. Andai mamah tidak meninggal, mungkin aku bermanja kepada mamaku juga. Nis, kamu yang baik ladenin suamimu, ia adalah imanmu yang sekarang. Pesan papa saat kami menuju kamarku. Iya Pak, tapi Mas Andrenya saja yang nyebelin. Masa iya dia jutekin aku terus? Padahal kami sudah jadi pasangan suami istri. Aku menjawab ucapan papa. Biar bagaimanapun kamu itu harus tetap menjaga sikap karena ia itu suamimu, ucap papa lagi. Iya Pak, sahutku pendek. Aku akan berusaha menuruti ucapan papa. Karena aku hanya memilikinya saja tanpa seorang mama. Sedih jika harus mengingat. Kalau aku seorang piatu, dulu aku suka cemburu jika melihat ada anak yang dimanja sama ibunya. Aku tidak pernah merasakannya sentuhan seorang ibu. Karena semenjak mama meninggal, papa tidak pernah menikah lagi. Beliau bilang ingin membesarkan aku dulu. Beliau takut jika ibu tiriku nanti seorang perempuan yang jahat. Takut jika aku tidak disayang oleh ibu tiriku itu. Mas, papa mau pamit nih. Papa bilang banyak berkas yang belum dikerjakan.
Jadi papa mau pulang duluan, ujarku. Aku memberitahu Mas Andre. Maksud papa datang bersamaku ke kamar kami. Oh, jadi papa mau pulang duluan, Mas Andre bertanya, memperjelas ucapanku. Iya, Nak Andre, papa pulang duluan ya. Kalian berdua yang betah-betah aja di sini. Biar pulang nanti kalian bisa kasih papa cucu, papa berkata kepada Mas Andre. Bahkan papa bilang ingin segera diberi cucu. Mendengar perkataan papa, mukaku langsung memerah, malu rasanya mendengar semua itu. Apalagi hubunganku dengan Mas Andre bagaikan Tom and Jerry, belum seperti layaknya pasangan suami istri. Iya Pak, hati-hati di jalan, Mas Andre bicara sambil mencium tangan papa Tasin.